Pak. Selanjutnya silahkan terakhir ini Bu Lisarini. Iya, Pak. Oke, Bu Lisarini silahkan. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah. Oke, ada berapa teori belajar yang Ibu pahami? Ada 5, Pak. Oke, silahkan disebutkan. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, Hmm, bahwasannya menyatakan bahwa belajar itu untuk mengubah tingkah laku. Yang kedua ada teori belajar kognitivisme, hmm, yaitu teori belajar yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Yang ketiga ada teori belajar humanistik yang menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Terus ada teori belajar sosial. Mungkin itu Pak yang saya pakai. Oke, 5 ya Bu ya. Oke, silakan Ibu di kelas berapa? Saya di fase C kelas 6 Kelas 6. Dalam modul ajar Ibu, materinya tentang apa? tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Oke, sebentar lagi kita puasa ya. Ya, Kurang dari 65 hari lagi insya Allah. ya. Selanjutnya dalam modul ajar Ibu, sudah ada komponen-komponen yang harus terpenuhi ya. Misalnya CP ada ya Bu ya? CP, Ada CP, TP, TP, ATP Bu ya. ya. Kemudian Ibu menggunakan pendekatan apa Bu? Saya menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL, Pak. PBL untuk materi tentang puasa Ramadan kepada peserta didik kelas 6 ya Bu. Ya. Ada berapa siswanya Bu, peserta didiknya Bu? Untuk siswa kelas 6 ada 20 orang. 20 orang. Di SD mana ini Bu? Di SDN 02 Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan, Pak. Baik kanan ya. Oke, menggunakan PBL. Metode pembelajaran yang Ibu pakai, Menggunakan eh, metode ceramah, metode drill, diskusi hmm, kelompok. oke. Baik, ada unsur TPACK-nya nggak di modul ajar Ibu ini? Ada Pak menggunakan PPT, PowerPoint, udah Hmm, gitu menggunakan video pembelajaran dari YouTube, Pak. oke. Link dibagikan ke siswa atau anak disuruh melihat secara visualisasi melalui proyektor. Yang pertama kita suruh dulu melihat visualisasi dari yang PPT saya jelaskan. Hmm, Kemudian mereka saya suruh melihat PPT. Habis itu saya kasih kelompok, saya bagikan kelompok. Setelah itu mereka melihat yang tayangan di layar YouTube, baru mereka presentasikan hasil diskusinya, Pak. ya, itu bagian dari teknis PBL ya Bu ya. Oke, selanjutnya pada saat Ibu menyampaikan materi ya eh, di perangkat modul ajar Ibu itu sudah lengkap semua Bu ya. Ada tujuan, ada materi, ada metode. Ibu menggunakan Iya, LKPD nggak Bu? iya Pak, menggunakan Oke, nah berarti langsung merancang bagaimana kegiatan pembelajaran. asesmen ya dalam pembelajaran. Iya. Silakan apa yang digunakan Bu? Asesmen pembelajarannya Bu. Saya menggunakan yang pertama ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran itu berlangsung seperti memberikan eh, soal-soal tertulis kayak pilihan ganda, soal esai itu untuk menguji kemampuan mereka memahami materi kita. Terus yang kedua menggunakan asesmen sumatif untuk melihat hasil akhir seperti ulangan semester seperti itu. Ada dokumen nilainya ya Bu ya? Kalau untuk rubrik penilaian itu biasanya ada, Pak. Bukan, artinya Ibu kan ada dokumen nilai kan? Ada. Oke, itu yang saya maksud. Dari apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran dalam kelas, di kelas. Baik, untuk selanjutnya kita ke modul P5RA. Di sekolahan Ibu sudah melaksanakan proyek. Eh, Proyek.
Belum. Sebenarnya modul P5 kalau yang saya buat ini baru mau dilaksanakan, Pak. Hmm. Karena yang sudah dilaksanakan itu kewirausahaan, Pak, untuk kelas 4 malahan. Oh, Sudah. nggak setiap fase dilaksanakan berarti. Pak, yang baru dilaksanakan itu di fase A dan fase B. Oh, gitu. Nah, Nah, Ibu kalau gitu gini, Ibu saya minta coba menceritakan terkait yang sudah dilaksanakan di fase A tadi itu, fase A dan B. untuk fase A itu kelas 1 kemarin itu membuat makanan, bikin keripik, Pak. Hmm. Terus mereka langsung dipasarkan seperti itu, Pak. Market day ya berarti ya, market day ya. Ya, Oke, nah ini untuk ini kelas berarti kan 4 oh, kemarin bikin telur asin. oke. Ya, ya, ya. Ini berarti dipamerkan, dipasarkan di Iya, langsung Bijang ya, dipamer. Iya, di langsung event dijual. market day. Boleh sih, ini juga hasil karya ya, produknya seperti itu. Nah, Iya. di modul yang Ibu akan rancang untuk semester depan ini, Ibu ngambil Eh, topiknya apa? Problemnya apa? Kemarin itu temanya ibadah puasa dalam perspektif pendidikan agama Islam. Nah, Dengan seperti itu. topik pengertian dan hikmah puasa, kan baru mau dilaksanakan nih. Ya, oke, Nah, oke. proyek profilnya menjadi muslim yang sabar, mengenal dan mengamalkan puasa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada dimensinya, nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, elemennya keimanan dan ketakwaan. Terus ada dimensi sosial dan kebinekaan. Elemennya yaitu akhlak mulia. Terus ada sub nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Tadi ada spiritual tadi, keimanan dan ketakwaan yaitu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar agama yang dianut. Terus ada capaian rahmatan lil alamin untuk spiritual dan agama tadi meningkatkan kualitas ibadah. Jadi pelajar itu mampu melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan, memahami makna Oke. dari setiap ibadah Berarti yang nanti dilakukan. produknya apa itu, Bu? Eh, Sebenarnya produknya itu gimana ya kalau menjelaskannya? Kalau menurut saya itu hasilnya itu ke kepribadian anak-anak, Pak. Tapi cara mengukurnya itu harus ada ininya, Ya. harus ada apa? Ibu mungkin bisa menggunakan instrumen buku Ramadan kali ya. Nah, iya ya. Sudah, Pak. Sebenarnya buku Ramadan itu tiap tahun, Pak. Tapi baru ini mau melaksanakan yang P5 ini untuk materi PA ini. Oke, nah berarti nanti kan Ibu ini belum ya Bu ya, belum dilaksanakan ya. Ya, belum. Karena ini sih ya, mungkin ya di masing-masing satuan pendidikan beda-beda ini. Iya, Pak. Bagusnya sih yang namanya gelar karya itu, project itu dari fase ABC ya kan, itu dilaksanakan semua gitu kan. Ya, ini menyesuaikan dengan kebijakan di masing-masing sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya PTK, Bu. PTK Ibu apa yang Ibu buat, Bu? Judulnya apa, Bu? Eh, PTK saya judulnya Peningkatan Pembelajaran Agama Islam melalui metode pemberian tugas belajar dan resitasi pada siswa kelas 4 SDN 02 Negeri Batin. Resitasi dan pemberian tugas ya. Ya, pemberian tugas. Berapa siswa tadi, Bu? Kalau kelas 4 itu ada dua rombel, ada 44 siswa, Pak. Tapi saya mengambil sampel 22 aja. Oke, dari 22 itu masalahnya apa? Masalahnya itu pada anak-anak ada beberapa yang belum mencapai KKTP, Pak. KTP lagi, berarti kenilai lagi berarti. Iya, Nilai apa itu? Kualitatifnya, kognitifnya, psikomotriknya atau afektifnya? kualitatifnya, Pak. Hmm? Kualitatif. Artinya di pengetahuannya ya. Iya, Itu yang akan ditingkatkan menggunakan metode tadi ya. ya, resitasi. Oke. Kalau dari jumlah siswa tadi, berapa yang rendah? Ada 10 orang, Pak. Separuhnya. Iya.
baik semuanya. melampaui KKTP gitu ya. Ibu paham tahapan PTK? Insya Allah, Pak. Proposal ya Bu. Nanti Bu actionnya itu di laporannya, Ya. pada tindakannya. Sistematika penulisan laporan-laporan itu kan sudah dibahas ya beberapa minggu yang lalu dalam pendalaman materi. Mungkin juga sudah dikasih template-nya kan, seperti itu. Jadi intinya hanya 4 tahapan saja Bu PTK itu. Ada tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan nanti ada refleksi. Analisanya apa Bu? Kualitatif. Kualitatif, Pak. Selanjutnya Ibu ke cuplikan modul ajar. Eh, ada 3 tahap ya dalam sintaks itu, pendahuluan, inti, dan juga penutup. Pada materi puasa Ramadan yang Ibu Iya. sampaikan tadi itu seperti biasa ya. Ibu biasanya kalau ngajar itu dibuka dengan apa aja Bu? Nah, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. salam ya. Enggak, nanti dulu Bu. Ini Oh, ikutin, cuplikan ikutin saya dulu. Nanti salam. ada wayahnya Ibu saya suruh utuh ya. Jadi salam. Setelah itu, Eh, menanyakan kabar. Terus mungkin kalau kelasnya belum rapi, disuruh merapikan dahulu. Terus menanyakan doa dulu sebelum belajar. Setelah doa, nyanyikan lagu wajib. Terus tanya absen kehadiran anak-anak. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, dan mengulas materi yang minggu lalu. itu berarti sudah masuk ke tahap inti. Oh Ya. iya, Pak. Oke, kalau gitu sekarang ke inti saja. Ibu Iya. saya minta di kegiatan inti ini ya lugas aja, ya secara lugas, secara ringkas gitu ya. Materi puasa itu disampaikan ke anak, problem based learning ya, sampai nanti ke penutup ya Bu ya. Oh iya, Pak. Oke, silakan. Jadi langsung Ibu ke penjelasan materi deh, kegiatan inti. Nah, baiklah anak-anak, pada siang hari ini masih ingat nggak pelajaran kemarin? Oh iya, Alhamdulillah udah inget ya. Kemarin kita belajar tentang pengertian iman kepada malaikat Allah. Coba Nurholik masih ingat nggak kemarin pengertian iman kepada malaikat? Oh iya, benar sekali. Berarti minggu lalu kalian sudah paham. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan materi puasa. Sebelum Ibu menjelaskan, coba ada yang tahu belum puasa itu apa? Oh iya, Mira, betul sekali. Puasa itu nggak makan, nggak minum. Ibu jelaskan sebentar ya pengertian puasa. Puasa itu menahan diri. Menurut bahasa, yang kedua, menurut istilah, menahan diri melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terus ada dalil puasa Ramadan. Coba Zainal dibaca, itu ada dalilnya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, terima kasih Zainal sudah membacakannya. Berarti sudah jelas ya nak ya, bahwasannya puasa Ramadan itu hukumnya wajib ada di surah Al-Baqarah. Setelah itu ada rukun-rukun puasanya. Ya, ada dua, yang pertama berniat pada malam hari, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Setelah itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Coba ini ada gambar apa nih? Ya, betul sekali ini, Nur Imamah. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Itu sangat tidak boleh ya, jelas batal ya. Coba yang kedua, dibaca Siti Rokayah. Bersetubuh atau jima. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keempat, Nurhalik. Ya, betul sekali. Muntah
dengan sengaja itu jelas fatal. Yang kelima, murtad. Yang keenam, keluar haid atau nifas. Yang ketujuh, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Yang kedelapan, merokok. Ayo siapa kelas 6 yang sudah merokok? Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah. Yang kesembilan, hilang akal atau gila. Berarti sudah jelas nah ya, kalau kita hilang akal atau gila tidak sah buat berpuasa. Di sini ada 9 hal yang membatalkan puasa. Lalu ada jenis-jenisnya. Ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Lalu ada amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yang sangat bermanfaat dan bernilai pahala. Ada gambar apa ini? Coba Suyanto. Iya, betul sekali. Tadarus atau membaca Al-Quran. Itu pasti dilakukannya pada saat bulan Ramadan yang sering kita kerjakan. Karena apa? Di masjid itu selalu tadarusan ketika bulan Ramadan. Yang kedua itu gambar apa itu? Mira. Melaksanakan sholat rawih. Sholat rawih ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Betul sekali. Yang ketiga, ada gambar apa ini? Iya, memperbanyak bersedekah. Sedekah ini bukan hanya sedekah uang, boleh sedekah makanan, atau hal-hal yang bermanfaat. Karena apa? Kalau bulan puasa biasanya masaknya enak-enak. Jadi kita boleh nih berbagi sama tetangga atau dengan yang lain. Terus yang keempat ada melakukan iktikaf. Yang kelima makan sahur. Dan yang keenam menyegerakan berbuka puasa. Nah, dari materi-materi ini Ibu bagi 3 kelompok ya. Yang pertama Suyanto dan Mira, coba eh, Ibu mau kalian menjelaskan tentang pengertian puasa. Kelompok 2, Zainal dengan Siti Rokayah. Rukun-rukun dari puasa. Oke, Ya, ya oke Bu ini sip untuk penjelasan materinya ya. Artinya kelompok disuruh presentasi dan sebagainya. Sekarang Ibu langsung ke kegiatan penutup, Bu. oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita dapat simpulkan, coba dari pengertian puasa, rukun-rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Coba Nurholik, tadi Ibu sudah menjelaskan panjang kali lebar, coba diulang lagi apa tadi pengertian puasa. Oh iya, betul sekali. Pinter, berarti sudah paham ya. Apa aja tadi rukun-rukunnya? Coba ini, Mira, Andriani. Iya, betul sekali. Coba dari yang Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan tidak? Alhamdulillah paham semua, nak ya. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini kita cukupkan. Oh iya, Ibu ada tugas PR untuk minggu depan. Ada soal 10 esai, tolong kerjakan di rumah. Minggu depan Ibu koreksi, biar kalian belajar di rumah. Tolong kerjakan. Eh, jika hari ini sudah paham semua, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak Ibu sekalian, pada saat proses lebih lanjut, saya sampaikan di awal tadi. Jangan sampai